Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman wa ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat SKJ Media yang dirahmati Allah, di bulan ini kita akan bertemu dengan bulan haji, atau lebih biasa kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Di bulan Idul Adha ini ada kesunahan bagi umat Islam untuk berkurban, dan dari berkurban inilah banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Hikmah yang pertama bisa kita ambil dari awak cerita berkurban, yaitu taatnya seorang anak kepada orang tua dan taatnya orang tua atas perintah Allah, yaitu cerita dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah cerita yang luar biasa. Karena apa? Nabi Ibrahim yang begitu lama mendambakan kehadiran anak dalam hidupnya, sampai waktu 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak, dan beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah hamba anak yang soleh. Doa inilah yang kita panjatkan kepada Allah di siang, malam, sore, petang. Karena apa? Doa ini yang bisa kita panjatkan kepada Allah supaya diberi anak yang soleh soleha. Sekian lama yang ditunggu Nabi Ibrahim, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah dengan dikaruniai anak yang soleh bernama Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang begitu ditunggu, tawanya, tangisnya, senyumnya begitu indah dan lucu, yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika Nabi Ismail mulai beranjak dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim perintah yang begitu luar biasa, perintah yang sangat mengagetkan, yaitu diberi wahyu bermimpi untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Pada akhirnya Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail tentang mimpi yang dia dapat, kemudian memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut, Ya bunayyah inni arafil manami anni adbahuka. Karena begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban anak yang beriman, yang begitu bertakwa kepada Allah, Nabi Ismail pun berkata, Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau menemuiku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, contoh yang luar biasa, seorang anak yang taat pada orang tua. Bagaimana anak zaman sekarang disuruh orang tuanya, nak, beliin ibu obat sakit kepala di toko. Namun apa yang terjadi? Dia tidak menghiraukan perintah orang tua, tidak segera berjalan, dia malah sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan TikTok-nya, joget-joget gak jelas dan membuka aurat tanpa rasa malu. Gak sadar dia bahwa dosa yang dia lakukan bukan karena dia yang menanggung, namun orang tuanya juga ikut serta menanggung dosa itu. Dia tidak sadar bahwa kelakuannya itu telah membuat orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Dengan membuka aurat yang dia lakukan, dia joget-joget gak jelas tanpa rasa malu. Itu adalah dosa yang luar biasa. Dia tidak memiliki rasa kasihan kepada orang tuanya. Anak yang seperti itu tidak termasuk anak yang soleh-soleha. Dia telah menjerumuskan orang tuanya ke dalam api neraka. Sahabat SKJ Media yang dirahmati Allah, setelah cerita tersebut, cerita akhir dari penyembelihan Nabi Ismail, Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor hewan yang besar, karena keimanan Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail. Cerita yang luar biasa dari kesunahan berkurban. Kita bisa ambil hikmahnya, dan semua kita bisa lebih tahu tentang cerita tentang berkurban. Semoga bermanfaat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.